Perkenalkan, nama saya Yumi Nuraili Ayadi Putri, NIM 114230038 dari Book 9, Pratikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi di sini saya akan mempraktekkan cara kerja menggunakan software AutoCAD dan SketchUp. Jadi untuk yang pertama kita akan melakukan perancangan desain drainase menggunakan AutoCAD, yaitu pertama-tama jika kalian membuka aplikasi atau software AutoCAD, tampilan pertama akan ditampilkan hal seperti ini. Kalian bisa start atau drawing 1. Jadi untuk yang pertama yang kita lakukan adalah memeriksa units atau pergi ke units dengan cara mematikan units di command. Pastikan unit sudah terganti cm dengan tipe desimal dengan angka 2 angka di belakang 0. Selanjutnya, kita akan membuat garis dengan kita pilih option line. Kita akan membuat garis sepanjang 10,4. Kalian bisa langsung ketikkan saja. Setelah itu, ISC, dan jangan lupa kalian menceklis midpoint yang ada di option ini. Setelah itu kita pergi ke line, kita mencari midpoint yang bertanda segitiga dan kita tarik ke bawah sebesar 3,4 sebagai kedalaman sebagai titik ketinggian suatu drainase yang akan kita buat. 3,4. Oke. Selanjutnya kita akan membuat garis bawah atau bawah drainase. Kita bikin 4 meter, berarti kita bagi kedua sisi jadi 2 meter, 2 meter. Dari endpoint kalian bisa tarik garis ke kanan dan ke kiri sebesar 2. Dan untuk ke kanan, ke kiri, 2 juga. Kita ulang seperti ini. Ini sepertinya tadi untuk garis yang ini tidak terinput 2 cm. Oke, untuk selanjutnya kita hubungkan antara garis titik endpoint ke endpoint yang atas. Seperti ini. Selanjutnya, sisi lain juga. Setelah terbentuk seperti ini, trapesium sudah terbentuk, kita membuat garis dari endpoint ini, dari endpoint atas ke bawah sekitar 1 cm. Jangan lupa kita buat yang sejajar 1 cm dan kita tarik ke arah kanan dan kiri. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Kita bisa trim atau kita hapus garis bantu yang berada di tengah. Untuk langkah selanjutnya, kalian klik kanan 1 kali dan kalian pilih semua atau seperti ini. Habis itu kalian komen, klik dan ketik join untuk menggabungkan semua garis yang ada pada satu bangunan trapesium ini. Terus kalian klik 1 kali, kalian pergi ke offset, dan kita klik seperti ini dan kita tarik offset sebesar 0,5. Oke, setelah offset terbentuk, kalian jangan lupa ISC dulu. Terus kita select semua bangunan lagi. Kita untuk memisahkan, karena tadi kita sudah gabungkan, kita pisahkan lagi dengan cara kita mengetik explode, maaf. Setelah itu, garis-garis pada bangunan ini sudah terpisahkan. Untuk langkah selanjutnya, karena kita akan membuat suatu drainase terbuka, jadi kita akan menghapus bagian atas pada bangunan ini. Jadi jika kita akan menghapus, kita harus membuat garis bantu pada trapesium ini. Dan sisi yang sebelah kanan juga sama, dibuat garis bantu. Baik, setelah setelah garis bantu telah terbuat, kita selanjutnya akan menghapus atau mentrim bagian atas yang tidak diperlukan ini. Jadilah seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan membuat garis bantu. Di endpoint, di sini kita sambungkan ke atas. Baik, setelah itu kita membuat
garis bantu juga untuk kita membuat gelombang. Kita tarik aja sebesar 0,5 cm. 0,5 kita ketik. Di situ kita tarik garis ke atas, ke samping kanan dan kiri sejajar. Setelah garis ini terbentuk, kita akan membuat gelombang atau kita akan membuat ilustrasi bahwa di dalam drainase tersebut terisi air. Jadi dengan cara kita mengklik draw, kita memilih spline CV. Jangan lupa kita mengganti menjadi stretch cursor dan kita membuat gelombang dengan cara kita membuat segitiga zigzag seperti ini. Lakukan secara berulang sampai antara sisi kanan dan sisi kiri. Baik, setelah jadi gini kita klik enter. Setelah gelombang air ini jadi, kita bisa melakukan trim garis-garis bantu yang kita buat tadi. Baik, setelah seperti ini, langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah memberi warna pada objek yang kita bikin, yang kita buat. Dengan cara kita klik ini dan kita memilih hatch. Setelah itu kita memilih, kalian bisa memilih dari banyaknya opsi ini, dan saya akan memilih ANSI 32. Dan kita langsung aja masukkan ke dalam objek yang akan kita gambar. Setelah itu, kalian bisa mengisi berapa yang akan kita akan mengasih sebesar 0,2. Seperti ini. Jadi saya memilih angka 0,01 dengan angel 15 dan akan tertampil seperti ini. Selanjutnya kita bisa close hatch creation air yang kita buat ini dengan cara pergi ke hatch dengan memilih gradien. Jadi kita bisa memilih gradien linear, gradien ini, dan banyak lagi. Jadi dan saya akan memilih gradien DR families dengan warna sesuai keinginan kalian. Dan kalian jangan lupa klik objeknya dulu yang akan diberi warna. Jadi saya akan memberi warna biru, warna air, dan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita memberi dimensi pada saluran drainase yang telah kita buat. Jadi dalam memberikan dimensi, kita bisa mengklik dimension, dan kita pilih opsi di bagian pojok yang akan kita ukur. Seperti ini, dan kita tarik ke bawah. Untuk sisi yang lain juga sama, kita lakukan dengan hal yang sama. Dan oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengedit atau kita bisa mengubah dimensi yang kita buat ini dengan cara kita ESC dulu dan kita mengklik ini dan kita klik kanan, kita ke properties. Baik, kita bisa ubah sesuai yang kita inginkan. Jadi di sini saya akan mengubah menjadi oblik dengan row size 0,5, axis line-nya itu 0,5, dan ini juga 0,5. Satu. Selanjutnya untuk teks, kita bisa mengubah juga teks height-nya menjadi berapa. Di sini saya akan mengubah menjadi 0,5 dengan mengubah posisi menjadi center atau di tengah. Dan bisa ulangi atau diaplikasikan ke semuanya. Baik, setelah kita aplikasikan atau kita apply ke semua dimensi, kita bisa menambahkan sentimeter dengan cara mengklik 2 pada teks. Dan kita lakukan ke semua dimensi. Oke. Jadi, seperti ini perancangan yang kita buat. Setelah itu, kita akan membuat format dari penggambaran yang sudah kita buat dengan cara kita membuat lingkaran atau circle. Kita bisa
klik option yang ada di pada home, circle, kita memberi formatnya pada di bawah gambar, dan membuat lingkaran seperti ini. Setelah itu kita beli line, pastikan berada di pada posisi tengah lingkaran tersebut. Dan kita beri juga line pada sisi sebelahnya. Oke. Setelah itu, kita beri teks dengan cara mengklik option text. Dengan section tampak depan. Baik, setelah itu kita bisa mengcopy dan kita bisa mempaste. Ubah menjadi tomat DD, dan untuk yang satunya kita mengubah menjadi 0,01. Dan kita bisa merapikan formatnya. Jadi di tengah. Baik, untuk seperti ini hasilnya. Untuk selanjutnya, langkah terakhir yaitu langkah penyimpanan. Kita bisa pergi ke layout 1, lalu kita pergi ke plot atau yang icon print. Lalu kita pergi ke yang DWG PDF. Lalu kita mengganti ISO 4 menjadi ISO 4297. Lalu kita ubah menjadi landscape, jangan lupa landscape. Dengan buat plotnya window, kita bisa mengatur apa yang akan kita masukkan. Jadi apa yang kita apply di gambarnya. Dengan center the plot. Jangan lupa center the plot. Baik, untuk seperti ini kita bisa preview. Jadi nanti gambar yang akan kita print atau gambar yang kita simpan akan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita oke. Dan kita simpan dengan nama yang sesuai kita mau. Dan dengan baik, terima kasih kerja penggunaan software AutoCAD telah saya lakukan, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan praktek penggunaan software SketchUp. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu menggunakan aplikasi SketchUp. Jadi sama seperti aplikasi sebelumnya AutoCAD, kita akan membuat desain yaitu desain drainase terbuka. Jadi untuk yang pertama, kalian bisa pergi ke Windows. Untuk sebelumnya, setelah kita membuka aplikasi SketchUp, kalian akan ditampilkan oleh beberapa option. Kalian bisa memilih yang simple matters. Nah, dan tampilannya akan keluar seperti ini. Untuk selanjutnya kalian pilih ke Windows dan pergi ke model info. Jadi dan kalian memilih units. Jadi di units ini kalian pastikan bahwa format yang kalian pakai yaitu desimal, meter untuk area meter persegi, untuk volume meter kubik, dan kalian sudah menceklis enable late sama display unit serta enable angle snapping. Oke, untuk yang pertama-tama kalian bisa mengatur atau mengubah angle yang dipakai di sini dengan cara kalian menekan mouse, atau bisa saja kalian pilih ke yang ini untuk yang ini orbit, sehingga kalian bisa memutar-mutar atau menyesuaikan angle yang kalian pilih. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama, kita akan membuat bentuk
trapesium terlebih dahulu, seperti yang dilakukan sebelumnya. Untuk ukuran panjang atas drainasenya, kita memakai ukuran 5,2 meter. Jadi kalian membuat garis sejajar seperti ini, dan pastikan bahwa sudah tertera on right axis, atau yang berarti garis kalian itu sudah lurus atau sejajar. Dan kalian bisa langsung tulis 5,2 untuk memastikan garis tersebut sepanjang 5,2 meter. Untuk selanjutnya, kalian mencari midpoint-nya. Midpoint itu berarti titik tengah dari suatu garis tersebut. Dan kita akan tarik ke bawah untuk menggambarkan tinggi drainase yang akan kita pakai. Kita akan membuat tinggi drainase sebesar 1,7 meter. 1,7 meter. Selanjutnya kita akan menggambar kita akan menggambar panjang bawah atau lebar bawah drainase. Kita membuat lebar bawah drainase sebesar 2 meter. Jadi kita buat ke kanan sebesar 1 meter dan ke kiri sebesar 1 meter. Oke, jika sudah terbentuk seperti ini, kalian bisa sambungkan saja titik ini ke titik yang atas, dan pastikan sudah ada titik seperti ini, endpoint, yang berarti gambar kalian itu sudah bergabung atau garis kalian itu tersambung. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian bisa hapus garis bantu atau garis bantu yang ada di tengah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat offset atau kita membuat dimensi suatu drainase. Membuat offset atau kita membuat dimensi lain dari bentuk trapesium yang kita buat. Jadi kita dari tengah, kita geser ke atas dan kita tulis aja 0,5 atau ketebalan drainase tersebut sebesar 50 cm. Jika sudah seperti ini, kita akan menghapus, karena kita akan membuat drainase terbuka, kita akan menghapus atasnya ini. Untuk yang pertama, kita akan menggambar atau membuat garis bantu, memotong dari sini, dan selanjutnya ke sini. Jika sudah seperti ini, kita sudah bisa menghapus garis ini. Karena jika kita tidak membuat garis bantu ini tadi, semua gambar atau saat kita melakukan penghapusan, bidang ini akan ikut terhapus oleh bagian atas. Selanjutnya, setelah kita buat desain seperti ini, kita akan membuat dimensi air. Yang namanya suatu drainase pasti akan berisi air. Jadi dengan cara kita mencari midpoint di sini dan kita tarik ke atas sebesar 1,4. Atau ya berarti air yang diisi di drainase ini sebesar 1,4 meter. Dan kita sambungkan ke kanan dan ke kiri. Oke, untuk selanjutnya kita bisa menghapus bagian atas ini untuk memberikan dimensi yang lebih jelas bahwa di drainase tersebut terisi air. Untuk selanjutnya kita akan memberikan dimensi atau kepanjangan drainase seberapa panjang drainase yang akan kita buat dengan cara kita pilih push and pull dan kita tarik ke belakang bagian ini. Kalian tulis aja langsung karena kita akan membuat drainase sepanjang 10 meter, jadi kalian tulis aja langsung 10 serta jangan lupa bagian airnya juga 10 meter dan harus sama seperti ini. Karena bagian depan ini masih bolong atau masih belum tertutup, kita bisa menggambar, kalian pilih line, terus check midpoint yang ada di sini, dan kita tarik ke atas. Seperti ini. Setelah itu, kita bisa hapus garisnya. Jadi, drainase seperti ini. Setelah itu, kita akan menggambar atau memberi warna atau simbol drainase. Jadi, untuk biasanya, si drainase itu memakai beton atau ini. Jadi kalian pergi ke ini atau material, point bucket, terus kalian biasanya akan tertera di sini, materials, kalian pilih asphalt and concrete. Kalian bisa bebas memilih bahan apa yang akan kalian pakai, dan saya di sini memakai concrete A-grade smoke, jadi tinggal langsung aja kalian gambarkan. Jangan lupa di bagian belakang dan samping-samping juga kalian beri warna. Oke, setelah itu kita akan memberi warna untuk airnya. Jadi untuk pewarnaan air kalian bisa pilih di bagian materials yaitu water. Kalian bisa bebas memilih yang mana. Kalau saya memilih water cool light, jadi kalian beri aja warna untuk airnya. Sorry. Jadi untuk langkah akhir pembuatan ini kita bisa memberikan drainase sebagai informasi umum bahwa seberapa besar atau seberapa panjangnya drainase yang kita buat. Untuk itu kalian bisa pergi ke tools, kalian pilih dimension atau dimensi. Kalian bisa memberi dimensi ini dari bawah, atau kita memberi informasi bahwa panjang bawah dari suatu drainase itu berapa. Selanjutnya untuk drainase atas atau lebar drainase atas, serta seberapa tinggi air atau seberapa besar air yang terisi di dalam drainase tersebut.
Untuk selanjutnya, kita akan menamai atau memberi nama bahwa ini adalah desain drainase. Jadi kalian pilih ke teks, kalian pilih di mana saja, terus kalian tarik ke atas ini, dan kalian beri nama drainase sesuai apa yang kalian desain. Terbuka. Nah, jadi seperti ini desain drainase yang saya buat. Jadi untuk tampak depan drainase akan tampak seperti ini, untuk tampak samping kanan seperti ini, tampak belakang seperti ini, dan tampak samping kiri seperti ini. Jadi setelah desain ini jangan lupa kalian ekspor atau kalian simpan ya. Jadi kalian pergi ke file, kalian bisa ekspor di sini dan dua di grafik. Jadi nanti formatnya akan JPEG gini dan kalian beri nama saja drainase penamaan apa aja terserah dan kalian simpan ke dalam file yang kalian punya. Seperti itu, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.